Halo semuanya, balik lagi bersama saya Pasya. Di sini saya pengen melanjutin materi yang telah saya bahas kemarin tentang radiasi. Mengulas sedikit, singkatnya radiasi itu adalah pancaran energi yang merambat melalui ruang dalam bentuk gelombang ataupun partikel. Nah, dalam dunia medis ini biasanya radiasi itu dimanfaatkan buat keperluan diagnosis kayak ronsen, dan radiasi juga bisa dimanfaatkan buat keperluan terapi kayak kemoterapi pada penderita pasien kanker. Nah, radiasi itu sendiri memiliki efek pada tubuh manusia. Yang pertama, efek somatik non stokastik. Jadi efek ini tuh muncul kalau dosis radiasi itu udah melebihi ambang batas ketahanan kita. Jadi efeknya tuh langsung terlihat. Contohnya tuh kayak kulit kita tiba-tiba memerah karena terkena apa gitu. Nah, terus ada yang kedua, efek stokastik. Efek ini tuh nggak punya ambang batas. Tapi meskipun begitu, kalau kita terkena paparan kecil itu masih ada kemungkinan dalam jangka panjang tuh bisa nyebabin kanker atau mutasi genetik. Jadi efek ini tuh kayak acak dan sulit diprediksi. Untuk mencegah dampak buruk dari radiasi, itu ada yang namanya prinsip ALARA, as low as reasonable achievable. Jadi artinya paparan radiasi dijaga serendah mungkin selama hasil yang diinginkan masih tercapai. Artinya sedikit radiasi itu tetap diperbolehkan asal masih aman dan hasil diagnosis atau terapinya tetap baik. Nah, di sini ada istilah penting dalam radiasi yang sering digunakan, yaitu waktu paruh. Waktu paruh itu maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan suatu zat radioaktif untuk berkurang setengahnya dari jumlah awal. Jadi maksudnya itu kayak contohnya itu uranium pada saat awal dia ada itu radiasinya misalnya 10. Nah, 4 tahun kemudian radiasinya itu berkurang jadi 5. Terus 10 tahun kemudian dia berkurang jadi 2. Nah, itu maksud dari waktu paruh. Kemudian ada jenis-jenis radiasi. Nah, ini bisa dilihat nih. Selanjutnya saya pengen ngebahas sedikit tentang sejarah dan cara kerja sinar X. Jadi sinar X itu ditemukan secara nggak sengaja oleh Bapak Wilhelm Conrad Roentgen pada tahun 1895 di Jerman. Nah, pada saat itu tuh dia sedang meneliti sinar katoda di tabung ruang vakum tertutup. Tapi tanpa sengaja ia melihat layar fluoresen di ruangannya tuh bersinar, padahal tabungnya tuh tertutup. Nah, dari situlah dia menyadari bahwa ada anomali, ada sinar jenis baru yang bisa menembus benda padat, yang kemudian dinamai sinar X karena sifatnya masih tidak diketahui, jadi X tidak dikenal gitu.